حول ولا قوة. حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah buat kita semua. Semoga kita bersama-sama berdoa, kita dan keluarga-keluarga kita akan selalu diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita semua sebagai bangsa Indonesia tentunya berbahagia bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Perjuangan para syuhada kita, perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah merebut dan menjadikan bangsa Indonesia ini merdeka merupakan perjuangan yang subhanallah amat
membahagiakan buat kita semua tentunya, dan juga amat bersejarah bagi kita. Karena kalau tidak ada perjuangan dari pejuang-pejuangan kita, maka tentunya kita tidak akan bisa menikmati nikmatnya dunia ini. Tidak akan bisa mungkin kita menikmati bebasnya kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu kita harus selalu mendoakan dan selalu berdoa, semoga insyaAllah para pejuang-pejuang kita yang telah merebut menjadikan Indonesia merdeka ini akan selalu insyaAllah diberikan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dan sekarang kita yang hidup, bagaimana kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, mempergunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma mengisi dalam artian dunianya saja, akan tetapi bagaimana kemerdekaan ini selain kita merdeka dunia kita, kita pun harus sama-sama memerdekakan diri kita sendiri. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerdekakan diri kita dari hal-hal yang mungkin yang selama ini kita enggan dalam menjalankan perintah Allah. Kita masih ogah-ogah, masih kita terkadang belum maksimal dalam kita melaksanakan perintah Allah. Maka saat inilah kita bersama-sama, dalam kemerdekaan ini kita pun harus sama-sama menanamkan di dalam hati kita, menanamkan di dalam diri kita untuk kita juga bisa memerdekakan diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita merdeka dunia kita, tapi diri kita sendiri belum bisa memerdekakan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu wujud syukur kita kepada Allah dari kemerdekaan ini ialah bagaimana diri kita sekali lagi mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita sekali lagi banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bisa menjadikan diri kita ini bermanfaat buat orang lain, bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Inilah yang harus kita sama-sama tanamkan dalam diri kita, jaga dalam diri kita, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sekali lagi selalu menjaga perintah Allah dan berusaha sama-sama selalu menjalankan, melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau kita ingin menjadi manusia yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas, maka kita harus selalu berusaha menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan malah kita mencari-cari kesalahan orang lain, tapi bagaimana kita bersama-sama berusaha bisa bermanfaat untuk orang lain, berusaha bisa melakukan kebaikan buat orang lain selain untuk diri kita sendiri tentunya. Kebaikan itu juga bisa untuk orang lain. Karena subhanallah, jikalau kita tidak bisa menjaga ini, tidak bisa mempergunakan ini dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di sini dikatakan oleh Allah kalau kita pandai mensyukuri nikmat, dalam artian tadi kami katakan di awal, mempergunakan nikmat ini dengan baik, dipergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga dipergunakan untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, beramal soleh, maka insya Allah Allah akan berikan nikmatnya yang lain. Tapi ketika kita lalai, leha-leha saja, tidak mempergunakan nikmat Allah ini dengan baik, maka na'udzubillah, Allah mengingatkan kita, inna adzabi lasyadid. Maka oleh karena itu melalui momen 17 Agustus ini, mari yuk kita bersama-sama menjaga 17 rakaat kita. 17 rakaat kita pun harus selalu kita jaga. Kalau yang selama ini kita belum 17 rakaat yang kita lakukan dalam ibadah sehari-hari kita, yuk mari kita sempurnakan. Kita sempurnakan. Jangan sampai, maaf, terkadang kita manusia ini karena keasikan, kesibukan kita dunia,
tidak melengkapi, tidak mengutuhkan 17 rakaat kita. Maka oleh karena itu selalu kita mengajak, selalu kita bersama-sama mengingatkan agar diri kita dan keluarga-keluarga kita bisa selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala melalui 17 rakaat yang kita lakukan dalam setiap hari kita. Maka oleh karena itu ketika kita merasa mungkin kita ini masih belum maksimal, yuk mari kita perbaiki itu nanti. Kita perbaiki bersama-sama. Kita perbaiki. Karena takut kita ketika kita lalai, tadi kami katakan di awal, azab Allah, siksaan Allah amat sangat pedih. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannam, kata Allah, sungguh telah aku jadikan neraka jahannam itu isinya minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka yang dikasih kenikmatan tapi tidak bisa menjaganya. Dalam ayat ini dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, diberikan hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak dipergunakan sebagai timbangan barometer untuk melakukan sesuatu yang baik. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan dua mata, matanya jarang diperlihatkan atau jarang dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Baik itu ayat-ayat kauniyah alam Allah ini ataupun Qur'aniyah, Quran kitabullah yang diturunkan untuk kita semua, jarang kita pergunakan untuk itu. Kita terkadang amat sedikit sekali memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kita terkadang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui momen ini mari yuk kita bersama-sama kita lihat dan kita baca. Agar apa? Agar diri kita ini bisa selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa selalu sekali lagi menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Kita juga diberikan telinga untuk mendengar sesuatu yang bisa menjadikan kita ini lebih baik. Baik itu mau'izatil hasanah, mendengarkan pengajian yang sifatnya bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali mungkin telinga kita untuk kita mendengarkan hal-hal yang baik. Maka oleh karena itu ketika kita merasa diri kita ini masih jauh dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama. Karena na'udzubillah dikatakan oleh Allah, kalau kita melakukan ini, tidak menjaga apa yang Allah berikan dengan kita ini dengan baik, kita akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sesat. Selain tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, kita pun akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Balhum adall, orang-orang yang ghafil, bahkan lebih rendah lagi, maaf na'udzubillah, dari hewan. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak banyak tuntutan Allah kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan pada mukaddimah di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan ketika kita banyak diberikan sesuatu? Sama juga ketika kita di dunia, kita diberikan sesuatu oleh orang, maka tentunya kita harus berterima kasih.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya memberikan segala-galanya kepada kita, kita pun harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud terima kasih kita kepada Allah? Fasalli. Dengan kita bersama-sama selalu menjaga ibadah salat kita. Tadi kami katakan di awal, menjaga 17 rakaat bagi diri kita. Fasalli li rabbika wanhar. Dan kita pun dituntut sedikit untuk mengorbankan mungkin kesenangan dunia kita, mengorbankan waktu kita mungkin yang dengan asyik dunia kita, sedikit yang Allah pinta untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, yang sedikit ini kalau kita lakukan dengan benar-benar ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita akan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu menjaga 17 rakaat dalam sehari yang harus kita lakukan, dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain dan juga amalan-amalan saleh, sehingga insyaallah dengan kita melakukan itu istiqomah mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang insyaallah pandai mensyukuri nikmat Allah, dan pada akhirnya nanti insyaallah akan dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.